Jadi pada bagian itu ada beberapa poin yang terkait dan itu gunung api genetik sebagai yang gunung api kompleks lima. Yang ketiga itu kompleks gunung api, dan yang keempat gunung api padat, yang saya gunung api itu. Yang pertama yaitu gunung api vulkanik. Jadi apa itu gunung api vulkanik? Jadi gampangnya itu dari kata mono itu adalah satu, dan itu ada kelahiran. Jadi kalau yang dikaitkan itu misalnya adalah gunung api yang lahir atau erupsi lalu tumbuh juga. Jadi karena sekali dia dari bentuk atau ya erupsi itu sekitarnya sekat bentuknya putih dan sederhana. Jadi karena sekali keluar tadi ya bentuknya kecil dan sederhana. Setelah terjadi ya sudah dia akan kembali istirahat dan situasi seperti itu. Hmm. Di sini juga ada beberapa jenisnya ya erupsi Finger kerupuk staff dan juga cincin staff. Contohnya itu kayak nah ini ada beberapa gambar. Nah, yang gambar pertama ini itu merupakan contoh kubah lava yang satu bentuk dari erupsi monogenik pada Islandia. Kelihatan kan ya bentuknya itu kayak gundukan besar. Iya, itu dari lava kental yang keluar terus menjadi kemudian yang ini ada diagram dan ini itu eh, yang gambar ini itu adalah Mars, yang nomor dua ini merupakan itu dan yang ketiga ini merupakan itu. Nah, lalu apa bedanya? Nah, itu di tabel yang ini dari satu. Perbedaan paling gampang itu dilihat dari dasar kawahnya. Kalau Mars itu dasar kawahnya itu ambles di bawah dataran sekitarnya. Makanya sering banget di danau. Kalau Puncak dan Puncak itu dasar kawahnya dari dataran sekitarnya. Bedanya lagi, lereng luar Mars itu pandai. Bukan warnanya itu kayak Puncak dan itu lebih terjal. Curhat. Ini sekarang ke top yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke yang paling akrab sama yaitu yang di wilayah Indonesia. Gunung api komposit itu beda sama biji yang monogenik. Tipe ini tuh biasa disebut poligenetik. Artinya yaitu lahir atau bisa erupsi berkali-kali. Nah, tubuhnya itu bangun dari lapisan yang selang antara aliran lava dan juga material letusan atau material piroklastik. Gitu ya, yang juga itu disebut status volcano. Erupsinya itu bisa kayak campuran sedang meleleh atau intensif. Ini kadang juga meledak parah. Meledak. Ini tuh unik banget ketemu di zona subduksi termasuk di sepanjang Indonesia. Contoh ikoniknya itu ya kayak Gunung Merapi, Semeru, kan ada yang di luar itu kayak Gunung Fuji. Nah, kalau ada beberapa bentuk dalam satu sistem itu kita sebutnya sama gunung api sama. Nah itu bedanya. Jadi kalau gunung api sama itu ada beberapa bentuk dalam sistem itu. Dan nah ini ada contoh gambarnya. Yang gambar ini itu eh, itu patok di Cirebon itu juga buah contoh dari Mar. Maksudnya setelah Marnya terbentuk itu ada erupsi lagi yang lebih kecil di tengah-tengahnya. Nah, bentuk kayak garis sendiri gitu. Di dalamnya itu ada di dalam satu struktur itu ada dua episode erupsi monogenik. Yang gambar ini yang gambar dari itu Ceramik dan kompleks Lamongan Jawa Timur. Nah, ini adalah contoh sempurna dari kawah Mar yang sekarang itu terus air atau jadi tanah. Kalau Mar itu biasanya tengahnya ada danau. Sedikit di belakang ini merupakan proses tersebut. Nah, gitu. Kemudian lanjut ke kompleks gunung api. Nah, ini sebenarnya itu gabungan beberapa gunung api dalam satu wilayah yang luas.
Di satu area itu ada banyak zat Eropa yang usianya itu beda-beda dan sebenarnya itu saling tumpang tindih. Karena aktivitas yang sudah dari waktu ke waktu, bentuknya itu jadi simetris lagi. Pas kayak gini biasanya kita temuin di daerah vulkanik yang sakit dari tahun lalu. Sebenarnya itu di Indonesia, dengan di kawasan Guntur Gunung Api. Kami contoh-contohnya kompleks Gunung Api. Nah ini contoh kompleks Gunung Api di Bandung Raya. Dari salah satelit ini kita bisa lihat ada banyak banget titik dan kawah ya dalam satu kawasan. Juga Tangkuban Perahu di utara, ini, terus selatan itu juga ada Gunung Malabar dari sini. Ini ada gunung lainnya yang mengelilingi Sungai Bandung. Kelihatan ramai dan luas banget ya di gambar yang dan lanjut ke aplikasi. Nah, selanjutnya, daerah ini itu terbentuk dari letusan yang sangat dahsyat atau sangat positif ya. Dan dahsyatnya itu seluruh partikel bermagma bawah tanah itu keluar semua. Nah, keluar semua ini bikin ruangan di bawah itu jadi kosong. Setelah kosong, asap atau puncak gunungnya itu nggak kuat buat tahan beban dan akhirnya amblas dan runtuh. Hasilnya itu tikungan super besar yang tingginya curam. Misalnya tikungan ini terus air dan jadi danau kaldera yang indah. Dan uniknya lagi itu setelah puluhan atau ratusan tahun di tengah kaldera itu tumbuh lagi gunung api baru yang kecil. Nah, itu fakta uniknya. Nah, terkenalnya itu gunung api kaldera itu kayak Gunung Toba itu Batur, Krakatau, dan juga Tambora. Nah, itu contohnya ya. Ini kaldera di Tambora, di sini juga kaldera Sunda yang masih kita belum tahu. Dan ini kaldera Ijen. Nah, itu contoh-contoh gunung api kaldera. Lanjut ke gunung api Pisai. Nah, dari namanya ya, itu Pisai Volcano. Kenapa namanya Pisai? Nah, itu karena bentuknya itu sangat landai dan luas banget. Mirip Pisai prajurit yang ditaruh di sana. Nah, ini bisa terjadi karena lavanya sangat encer atau banyak gas laut. Erupsi itu dia cukup tinggi, tapi ngalir jauh ke segala arah. Letusannya itu biasanya tenang, ya ekstrim, tapi volume lava yang dikeluarkan itu sudah banyak banget, atau besar ya. Contoh paling terkenal itu ada dua ini, yaitu di Mauna Loa dan Mauna Kea. Ini juga ada yang di Miniatur Bayang di Indonesia. Ini contoh surat. Ini surat itu lain. Ini kenapa kita juga surat kita ya, terus juga yang untuk membantukan ya. Di kurang lebih sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini yang membahas tentang eh, bentuk dan gunung api. Selebihnya saya mohon para saya sudah belajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.